Selamat datang di ruang dosen. Hari ini kita akan melakukan sebuah analisis yang mendalam mengenai gagal napas tipe I atau yang kita kenal juga sebagai kegagalan ventilasi. Ini adalah topik yang sangat fundamental dalam kedokteran respirasi ya, dan pemahaman yang kuat tentang patofisiologinya menjadi kunci untuk bisa melakukan penanganan klinis yang tepat. Oke, mari kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Gagal napas tipe II atau hiperkapnik, ini secara spesifik adalah sebuah kondisi di mana sistem pernapasan kita nggak lagi mampu membuang karbon dioksida secara efisien. Nah, tanda klinis objektif yang kita pakai adalah peningkatan tekanan parsial karbon dioksida di dalam darah arteri atau PaCO2 di atas ambang batas normal yaitu 45 mm air raksa. Ini penanda utamanya. Agar kita bisa memahami topik yang cukup kompleks ini secara sistematis, kita akan membedahnya lewat 5 bagian utama. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, lalu masuk ke prinsip fisiologis, membedah 4 mekanisme kegagalannya, melihat apa dampaknya pada tubuh, dan tentu saja diakhiri dengan implikasi penanganannya. Mari kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita akan membahas sebuah paradigma yang sangat fundamental, yaitu pompa versus paru. Ini penting sekali untuk bisa membedakan tipe-tipe gagal napas secara konseptual. Nah, ini dia perbedaan krusialnya. Gagal napas tipe I atau hipoksemik itu adalah masalah pada unit pertukaran gasnya sendiri, yaitu parenkim paru. Sebaliknya, tipe 2 yang jadi fokus kita hari ini adalah masalah pada pompa yang menggerakkan sistem pernapasan. Pompa ini mencakup apa aja? Pusat kendali di otak, jalur sarafnya, sampai otot-otot pernapasan. Jadi, ini adalah masalah mekanis atau neurologis. Selanjutnya, bagian kedua, prinsip ventilasi. Di sini, kita akan melihat sebuah hubungan matematis yang sangat elegan yang mendasari hubungan antara kadar CO2 dan proses ventilasi. Coba bayangkan konsep ini seperti jungkat-jungkit. Di satu sisi, kita punya ventilasi, yaitu upaya paru-paru membuang udara. Di sisi lain, kita punya kadar CO2. Hubungannya berbanding terbalik. Jadi, kalau ventilasi menurun, kadar CO2 pasti akan meningkat. Sebaliknya, kalau ventilasi kita tingkatkan, kadar CO2 akan turun. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci untuk memahami segalanya. Dengan berpegang pada prinsip jungkat-jungkit tadi, mari kita bedah 4 cara utama bagaimana sistem ventilasi ini bisa gagal. Atau dengan kata lain, bagaimana ventilasi alveolar bisa menurun drastis sampai menyebabkan penumpukan CO2 atau hiperkapnia. Jadi, kegagalan ventilasi itu pada dasarnya terjadi lewat salah satu dari 4 jalur patofisiologis ini. Setiap mekanisme ini menyerang komponen yang berbeda dari sistem pompa pernapasan yang udah kita bahas tadi. Mari kita telaah satu persatu. Mekanisme yang pertama ini terjadi di level paling atas, yaitu di pusat kendali. Ini adalah situasi di mana pusat pernapasan di otak kita yang letaknya di medula oblongata dan pons gagal mengirimkan sinyal yang cukup untuk bernapas. Jadi seolah-olah otaknya lupa untuk menyuruh tubuh bernapas. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh faktor eksternal atau cedera di sistem saraf pusat. Contohnya, overdosis opioid itu secara langsung menekan pusat pernapasan. Sama halnya dengan cedera kepala berat atau stroke di area batang otak, itu bisa merusak pusat kendali ini, yang akibatnya adalah hipoventilasi absolut. Oke, mekanisme kedua. Ini terjadi ketika sinyal dari otaknya normal, tapi gagal mencapai tujuannya, yaitu otot-otot pernapasan. Jadi, di sini ada gangguan pada kabel atau jalur transmisi saraf yang menghubungkan pusat kendali dengan efektornya, yaitu otot. Kondisi-kondisi ini mengganggu jalur komunikasi saraf ke otot. Misalnya pada cedera medula spinalis di atas level C3 sampai C5, impuls dari otak gak bisa mencapai saraf remikus yang tugasnya menggerakkan diafragma. Atau pada Guillain-Barré dan miastenia gravis, masalahnya ada di saraf tepi atau sambungan neuromuskular yang akibatnya adalah kelemahan hingga kelumpuhan otot napas. Selanjutnya, kita lihat situasi yang berbeda lagi. Pusat kendalinya normal, jalur sarafnya juga berfungsi, tapi otot-otot pernapasannya sendiri yang gagal. Ini terjadi ketika otot dipaksa bekerja melampaui kapasitas metaboliknya sampai akhirnya mengalami kelelahan. Tabel ini dengan jelas sekali menggambarkan ketidakseimbangan ini. Pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, atau pada serangan asma yang berat, resistensi jalan napasnya sangat tinggi. Ini membuat beban kerja pernapasan meningkat drastis.
Di saat yang sama, kondisi hiperinfursi pada PPOK justru membuat diafragma menjadi datar dan tidak efisien, yang artinya kapasitas ototnya menurun. Nah, ketika beban jauh melampaui kapasitas, otot akan lelah, volume tidal menurun, dan CO2 pun mulai menumpuk. Mekanisme terakhir ini mungkin yang paling subtil. Di sini, pasien bisa saja bernafas dengan volume dan frekuensi yang kelihatannya normal, tapi ventilasinya itu tidak efisien. Sebagian besar udara yang dihirup hanya mengisi ruang rugi atau dead space dan tidak ikut berpartisipasi dalam pertukaran gas. Contohnya, pada emboli paru masif, aliran darah ke sebagian paru itu tersumbat. Akibatnya, area tersebut tetap terventilasi, tapi tidak ada darah yang mengalir di sana. Ini menciptakan ruang rugi fisiologis yang sangat besar. Konsekuensinya, untuk bisa membuang jumlah CO2 yang sama, pasien harus meningkatkan total ventilasi per menitnya secara drastis. Upaya kompensasi ini seringkali tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang, yang akhirnya akan berujung pada kelelahan otot dan kegagalan ventilasi. Oke, setelah kita paham kenapa pompanya bisa gagal, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi pada tubuh ketika CO2 menumpuk? Mari kita periksa dampak sistemik dari hiperkapnia. Penumpukan CO2 menyebabkan setidaknya 3 konsekuensi utama yang berbahaya. Pertama, dan yang paling cepat terjadi adalah asidosis respiratorik. Kedua, CO2 punya efek yang kuat pada pembuluh darah otak, yang bisa menyebabkan gangguan fungsi serebral. Dan ketiga, ia memengaruhi sirkulasi di paru, yang pada akhirnya meningkatkan beban kerja jantung sebelah kanan. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah asidosis respiratorik. CO2 yang larut dalam darah akan membentuk asam karbonat, yang kemudian menurunkan pH darah di bawah ambang batas normal 7,35. Lingkungan yang asam ini akan mengganggu fungsi enzim seluler yang vital, kontraktilitas otot jantung, dan bisa berakibat fatal kalau tidak segera dikoreksi. Memahami semua mekanisme dan konsekuensi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang logis tentang bagaimana cara menanganinya. Penata laksanaannya harus menargetkan akar masalah dari kegagalan ventilasi itu sendiri. Inilah poin terpenting yang harus kita ingat. Masalah pada gagal napas tipe 2 itu bukanlah kekurangan oksigen per se, melainkan ketidakmampuan untuk membuang CO2. Karena itu, solusi utamanya harus berfokus pada perbaikan ventilasi, yaitu membantu proses mekanis pernapasan. Jadi, prinsip penata laksanaannya jelas. Memberikan oksigen saja tidak akan menyelesaikan masalah mekanis yang mendasarinya. Intervensi utamanya adalah dukungan ventilasi, baik itu non-invasif seperti BiPAP maupun invasif dengan ventilator mekanik, yang fungsinya adalah untuk mengambil alih atau membantu kerja otot pernapasan dalam membuang CO2. Jadi, poin krusial yang bisa kita bawa pulang adalah pemahaman ini harus secara fundamental mengubah cara kita berpikir dan bertindak saat menghadapi pasien dengan hiperkapnia. Pertanyaan pertama kita seharusnya bukan berapa banyak oksigen yang perlu diberikan, melainkan mengapa pompa pernapasannya gagal, dan bagaimana cara kita bisa mendukungnya. Bila Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, dukung terus kanal Ruang Dosen dengan berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan membagikannya agar ilmu pengetahuan ini dapat tersebar lebih luas. Terima kasih, dan sampai jumpa di analisis mendalam selanjutnya.